Fidel Alejandro Castro Ruz, atau yang biasa kita kenal dengan nama Fidel Castro, Bapak Revolusi Kuba. Castro adalah tokoh yang sangat kontroversial. Ia merupakan diktator terlama sepanjang sejarah dunia, yakni berkuasa di Kuba selama 49 tahun. Para pendukungnya memandang Castro sebagai pahlawan sosialisme dan anti-imperialisme karena berhasil memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial serta mempertahankan kemerdekaan Kuba dari imperialisme Amerika. Walaupun dicap sebagai seorang diktator yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ia telah memperoleh berbagai penghargaan internasional dan berpengaruh terhadap berbagai individu dan kelompok di berbagai belahan dunia. Jadi seperti apa sosok tokoh kontroversial ini? Fidel Castro. Fidel Castro adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Ia dilahirkan dari keluarga petani tebu kaya di Biran, Provinsi Holguin, Kuba pada tanggal 13 Agustus 1926. Ayahnya, Angel Castro y Argis, adalah seorang pendatang dari Galicia, Spanyol Barat Laut. Ia datang ke Kuba pada masa Perang Kemerdekaan Kedua di usia 17 tahun. Ibunya Lina Ruz González berasal dari Kepulauan Kanari yang merupakan pelayan rumah tangga keluarga Angel Castro dengan istri pertamanya Maria Luisa Argota. Pernikahannya dengan Lina Ruz González, mereka dikaruniai 7 orang anak yang salah satunya adalah Fidel Alejandro Castro Ruz atau Fidel Castro. Fidel Castro saat berusia 6 tahun dikirim oleh orang tuanya ke Santiago de Cuba untuk tinggal dengan gurunya, sebelum dibaptis 2 tahun kemudian untuk menjadi seorang Katolik. Setelah dibaptis ia diizinkan bersekolah di asrama La Salle di Santiago. Di asrama itu Castro sering berperilaku buruk sehingga ia dikirim ke sekolah Dolores yang dikelola oleh Yesuit di Santiago. Pada 1945, Castro dipindahkan ke sekolah yang lebih bergengsi El Colegio de Belén di Havana, karena sekolah itu juga dikelola oleh Yesuit. Di tahun yang sama, Castro mengambil jurusan hukum di Universitas Havana. Di sana ia mengakui bahwa ia buta politik. Meskipun begitu Castro banyak terlibat dalam aktivisme di kampus. Sejak saat itu, Fidel Castro memiliki pandangan anti-imperialisme, bahkan ia selalu menentang berbagai intervensi Amerika Serikat di kawasan Karibia. Pada November 1946, Fidel Castro menyampaikan pidato di muka umum mengenai permasalahan tindakan korupsi dan kekerasan pemerintahan Presiden Ramon Grau. Karena terlalu vokal dalam mengkritik pemerintahan Ramon dalam pidato, ia mendapat banyak sorotan beberapa surat kabar dan dimuatnya di halaman depan berita. Eduardo Chibas sebagai tokoh yang karismatik. Ia adalah seorang politikus veteran pendiri Partido Ortodoso. Di tahun 1947, Castro terjun langsung ke dalam dunia politik bentukan Eduardo Chibas. Bergabungnya Fidel Castro dalam Partido Ortodoso karena Chibas selalu memperjuangkan keadilan sosial, pemerintahan yang jujur, dan kebebasan politik, dan partainya juga membongkar kasus korupsi dan menuntut reformasi. Pemilihan umum 1948. Chibas dengan Partido Ortodoso menempati peringkat ketiga dalam pemilihan umum tersebut. Saat itu Castro masih tetap berkomitmen untuk membantu Eduardo Chibas. Namun, di sisi lain pemerintahan Ramon Grau mempekerjakan para pemimpin geng sebagai perwira polisi. Akibatnya kekerasan semakin merajalela sehingga Fidel Castro mendapatkan ancaman kematian yang menuntut agar ia segera meninggalkan universitas. Akan tetapi, Castro menolak untuk tunduk kepada Ramon Grau saat itu. Ia dan teman-temannya mulai mempersenjatai senapan dan tidak akan pernah tunduk walaupun harus angkat senjata. Kelak, saat Castro sudah berkuasa di Kuba, para pembangkang anti-Castro menuduhnya terlibat dalam tindakan-tindakan pembunuhan yang terkait dengan geng pada masa itu, tetapi tuduhan ini masih belum terbukti. Kembali ke Juni 1947. Castro mendengar kabar mengenai rencana ekspedisi pelengseran atau kudeta junta militer sayap kanan Republik Dominika Rafael Trujillo yang dikenal sebagai Sekutu Amerika. Castro bergabung dengan 1.200 pasukan yang sebagian besar berasal dari Kuba dan Dominika. Saat itu, pemerintah Grau berupaya menghentikan dan menangkap orang-orang yang terlibat ekspedisi tersebut, akan tetapi Fidel Castro dan banyak pengikutnya berhasil lolos dari penangkapan. Sekembalinya di Havana,
Kasus pembunuhan seorang murid SMA oleh petugas keamanan pemerintah menjadikan Castro semakin marah dan berani. Pada Februari 1948 saat Castro memimpin demonstrasi mahasiswa tentang kasus ini. Mereka terlibat bentrokan langsung dengan para polisi pemerintah, bahkan tindakan keras pemerintah terhadap para pendemo dan aktivis membuat Fidel Castro mengalami luka berat. Fidel Castro seringkali mengkritik korupsi dan imperialisme Amerika. Pidato-pidato publiknya sudah condong ke arah kiri dengan mengutuk kesenjangan ekonomi dan sosial di Kuba. Bogota, Kolombia. Castro dengan para pelajar dari Kuba pada April 1948 pergi ke Bogota untuk membantu pemberontakan yang disponsori oleh pemerintahan Juan Perón dari Argentina. Di sana, pembunuhan seorang pemimpin sayap kiri yang bernama Jorge Eliezer Gaitan Ayala. Pembunuhan tersebut menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Hingga berujung bentrokan antara kelompok konservatif yang memegang kekuasaan dan didukung oleh tentara melawan kelompok liberal yang berhaluan kiri. Saat itu Fidel Castro diselidiki oleh pihak kepolisian karena sebelumnya ia bergabung dengan pihak liberal yang berhaluan kiri. Tetapi Castro tidak terbukti dalam keterlibatannya di kasus pembunuhan manapun. Sekembalinya di Kuba, Castro menjadi figur yang sangat penting dalam unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga tiket bus. Pada tahun yang sama, tanggal 11 Oktober 1948 Fidel Castro menikahi seorang mahasiswi Fakultas Filsafat di Universitas Havana, bernama Mirta Diaz Balart. Istrinya adalah anak dari Rafael José Diaz Balart, seorang politikus Kuba yang sangat penting dan wali kota Banes. Pernikahannya pun ditentang dari masing-masing pihak. Akan tetapi, ayah Diaz Balart memberikan mereka $10.000 untuk menjalani bulan madu selama 3 bulan di New York City. Ramon Grau di tahun itu memutuskan untuk tidak lagi ikut pemilu. Dan pesta demokrasi tersebut kemudian dimenangkan oleh calon Partido Auténtico yang baru, yaitu Carlos Prío Socharas. Carlos Prío Socharas harus menghadapi demonstrasi massal setelah pembunuhan Justo Fuentes oleh anggota MSR, yang kini bersekutu dengan polisi. Justo Fuentes merupakan teman Castro. Setelah demonstrasi itu, akhirnya Prío bersedia menumpas geng-geng di Kuba. Akan tetapi geng-geng itu sudah sangat kuat sehingga sangat sulit untuk ditumpas. Setelahnya ia juga sering mengunjungi kawasan-kawasan termiskin di Havana. Castro sangat aktif dalam kampanye antirasisme yang dilancarkan oleh mahasiswa. Semakin lama cara pandang politik Castro sendiri semakin bergerak ke arah kiri. Ia sangat terinspirasi oleh tulisan-tulisan tokoh seperti Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Yang ada di kepalanya saat itu masalah-masalah yang dihadapi oleh Kuba sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat kapitalis, atau kediktatoran borjuis. Sejak saat itu ia mulai menganut paham Marxis. Dan juga bahwa perubahan politik yang berarti hanya dapat diwujudkan lewat revolusi proletariat. 1 September 1949. Mirta melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Fidelito. Mereka pun pindah ke apartemen yang lebih besar di daerah Havana. Walaupun Fidel Castro resmi menjadi seorang ayah, ia tetap aktif di dunia politik. Carlos Prío Socharas. Prío gagal mengendalikan keadaan. Geng-geng semakin sulit ditumpas dan malah menawarkan kepada mereka mengisi pekerjaan di kementerian-kementerian negara. Akhirnya Castro bergabung dengan gerakan 30 September. Gerakan tersebut terdiri dari kaum komunis dan anggota Partido Ortodoso. Kelompok tersebut dibentuk untuk melawan geng-geng yang menggunakan kekerasan di universitas. Pada tanggal 13 November Fidel Castro menyampaikan pidato atas nama gerakan 30 September. Isi pidato tersebut antaranya membongkar perjanjian rahasia antara pemerintah dengan geng-geng tersebut. Pidatonya menarik perhatian banyak media nasional. Di satu sisi geng-geng tidak terima dan mereka membuat Castro bersembunyi dan terpaksa diasingkan ke pedesaan dan kemudian ke Amerika. Beberapa minggu kemudian ia kembali ke Havana. Castro saat itu berusaha untuk tidak menarik perhatian orang-orang. Dan ia memusatkan perhatiannya pada kuliah, hingga akhirnya ia lulus dengan gelar doktor hukum pada September 1950. 1 bulan setelah mendapatkan gelar doktor hukum pada November 1950, Fidel Castro turut serta dalam demonstrasi pelajar di Cienfuegos untuk menentang pelarangan perkumpulan mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan.
Sekali lagi, demonstrasi itu berujung pada tindak kekerasan. Pada demonstrasi kali ini, Castro sempat ditangkap dan didakwa melakukan tindak kekerasan oleh pihak keamanan, tetapi pada akhirnya hakim membebaskannya dari segala tuduhan dan Castro bebas dari segala hukuman. Atas dasar politik pada tahun 1951. Pendiri dari Partido Ortodoso Eduardo Chibas bunuh diri. Saat itu harapan besar terhadap Chibas dan partainya masih sangat dipegang teguh oleh Fidel Castro. Castro lalu menganggap dirinya sebagai pewaris Chibas dan ia mencoba maju menjadi calon anggota Kongres untuk pemilu Juni 1952. Namun pada saat itu keinginannya tidak disetujui oleh para anggota senior Partido Ortodoso. Mereka khawatir dengan reputasi radikalnya Castro. Setelah kepergian Eduardo, sang adik Raúl Chibas mengambil alih jabatan pemimpin partai dan Fidel Castro dijadikan calon anggota Dewan Perwakilan di kawasan-kawasan termiskin di Havana oleh para anggota senior Partido Ortodoso. Pada saat kampanye, Fidel Castro dan Jenderal Fulgencio Batista akhirnya bertemu. Seperti yang kita ketahui, Batista adalah mantan presiden dan ia kembali lagi terjun ke dalam dunia politik. Mereka berdua mempunyai pemahamannya yang sama tentang pemerintahan Prio, akan tetapi pertemuan mereka berdua tidak lebih dari sekadar basa-basi, walaupun Partido Ortodoso saat itu diprediksi akan mempunyai suara terbanyak dan memenangkan pemilu. Selang beberapa waktu, Jenderal Fulgencio Batista melancarkan kudetanya pada Maret 1952. Saat itu Batista menyatakan dirinya sebagai Presiden Kuba dan membuat Prio melarikan diri ke Meksiko. Lalu Batista membatalkan pemilu dan mengumandangkan sistem demokrasi terpimpin. Pandangan politik Batista lalu bergeser ke arah kanan dan ia mempererat hubungan dengan kelompok elit dan Amerika Serikat. Ia juga memutus hubungan dengan Uni Soviet, memberangus Serikat Pekerja, dan menindas kelompok-kelompok sosialis di Kuba. Keputusannya membuat Castro melayangkan tuntutan hukum. Castro dan banyak orang lainnya juga menganggap sistem ini sebagai kediktatoran. Karena pemerintahan Batista sangat kuat. Segala upaya yang dilakukan Castro banyak mendapatkan hasil yang sia-sia, sehingga Castro mulai memikirkan cara lain untuk melengsarkan rezim Fulgencio Batista. Gimana menurut kalian? Mari kita lanjut ke part 2. Terima kasih.